memakai Paytrend, Anda bisa juga mengakses pemiliknya. Karena saya bisa diakses, sementara yang lain Anda nggak bisa akses. Ayo, bisa akses yang lain? Nggak ada, bos. Kehidupan pribadinya, kehidupan keluarganya, aktivitas daily sehari-harinya, Anda bisa mengakses saya. Dan itu juga sesuatu buat Anda semua. Anda mengenal yang Anda pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tal Walid dari channel YouTube Thaibah TV. Channel YouTube Thaibah TV ini silakan disimak teman-teman. Channel YouTube Pak Darso Arif, silakan di share juga video-video dari beliau dan di subscribe channelnya teman-teman. Identitas palsu Paytrend Yusuf Mansur. Ada sister company mau kejar bos warung steak ini. Kita bacakan sedikit deskripsi videonya teman-teman. Ini video diupload 8 Maret tahun 2025, ini kemarin ya teman-teman. Memuat nomor telepon yang tak merespon komunikasi atau alamat yang tidak benar dalam pengumuman akuisisi Paytrend bisa jadi sebagai informasi palsu. Akibatnya, sister company Paytrend tak bisa ajukan keberatan terhadap akuisisi Paytrend itu. Beberapa waktu lalu teman-teman, kami mengupload sebuah video di mana portal berita bisnis.com, kalau kurang lebih tepatnya seperti itu, kami menginformasikan dalam konten tersebut bahwa Paytrend ini akan dijual gitu 100%. Saham Paytrend ini akan dijual 100%, artinya berpindah tangan teman-teman. Dan kalau ada pihak yang keberatan, itu silahkan mengajukan keberatan sebelum kemudian Paytrend ini terjual gitu teman-teman. Walaupun kami sanksi bahwa Paytrend ini bisa terjual, tapi dari informasi yang diupdate oleh channel YouTube Thaibah TV ini memberi kita informasi bahwa ada informasi-informasi palsu yang diaplikasikan, yang diterapkan atau yang dicantumkan dalam pengumuman akuisisi Paytrend ini gitu. Jadi ini satu hal yang baru lagi menurut saya, bahwa memang usaha bisnis atau usaha yang dibangun oleh Yusuf Mansur alias Jam Anur Hatib Mansur ini, yang diduga sejak awal ini adalah penipuan, yang mana seperti yang sering kami katakan, hanya berusaha mengumpulkan dana umat yang kemudian tidak ditahu penggunaannya buat apa, namun tiba-tiba bisnis itu tersendat, mangkrak, yang mengakibatkan kerugian dari para investor alias korban. Ini diduga kuat adalah bisnis tipu-tipu teman-teman, bisnis tipu-tipu sejak awal. Dan usaha untuk kemudian memberitakan bahwa Paytrend ini sebentar lagi akan diakuisisi, tidak lebih dan tidak kurang dugaan kami adalah ini adalah cuci tangan gitu. Mari kita simak penuturan dari Pak Darso berdasarkan hasil penelusuran beliau mengenai akuisisi Paytrend ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Thaibah TV di hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 bertepatan dengan hari ke-8 kita jalani ibadah Ramadan. Saudara-saudara, setelah dua video saya yang memberitakan soal penjualan saham Paytrend yang diumumkan oleh Nurman Sugianto, Direktur Paytrend, di koran Neraca, yang kemudian diberitakan oleh koran Bisnis Indonesia, ada dua orang kemudian menghubungi saya. Kedua orang ini mengaku sebagai orang yang bekerja sama dengan Paytrend. Mereka punya usaha sendiri, tapi usaha mereka itulah yang berpartner dengan Paytrend. Mereka cukup memberikan banyak kontribusi kepada Paytrend. Kedua orang ini dalam perbincangan dengan saya mengambil kesimpulan bahwa kedua orang ini adalah semacam sister company dari Paytrend. Kita tahu saudara-saudara bahwa istilah sister company itu adalah sebuah istilah yang sangat umum di kalangan pemilik perusahaan. Sister company adalah semacam kepemilikan perusahaan yang sama, hanya saja secara kelembagaan mereka tuh berbeda. Jadi dua orang ini mengaku bahwa
perusahaan mereka juga sebenarnya terafiliasi dengan PayTrend. Kedua orang ini mengaku kepada saya bahwa mereka masih punya banyak tagihan kepada PayTrend. Mereka sudah menghubungi nomor handphone yang tertera dalam pengumuman di koran neraca itu, tapi sama sekali tidak direspon oleh pemilik nomor handphone tersebut. Sama seperti dengan saya dan juga seperti dengan Anggara Fernando, wartawan bisnis Indonesia, yang menghubungi Direktur PayTrend yang ada namanya dalam pengumuman itu, yakni Nurman Sugianto, dan juga kepada Yusuf Mansur. Hanya saja apa-apa yang mereka konfirmasi atau mereka tanyakan kepada nomor itu dan kepada Yusuf Mansur sampai dengan detik ini tidak pernah direspon baik oleh Nurman Sugianto, sang direktur PayTrend, maupun Yusuf Mansur, sang pemilik PayTrend. Saudara-saudara, saya kemudian mendapatkan 2 nomor handphone lagi dari orang yang mengaku sangat tahu, sangat kenal dan dekat dengan Nurman Sugianto. Kedua nomor handphone itu akhirnya saya coba untuk menghubungi dan saya mengirimkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan saya itu saya susun berdasarkan pembicaraan saya dengan 2 orang yang mengaku punya tagihan banyak kepada PayTrend itu. Kurang lebih ada 6 pertanyaan yang saya kirim kepada Nurman Sugianto. Pertama, Pak Nurman, kenapa Anda atau PayTrend menjual sahamnya, dan siapa atau pihak mana yang telah membeli saham PayTrend? Pertanyaan saya kedua kepada Nurman Sugianto, bagaimana pertanggungjawaban penyelesaian kepada para pihak, diantaranya karyawan, supplier, kontraktor, customer, dan lain-lain? Bagaimana teknis schedule pembayaran kepada mereka? Saudara-saudara, kalau terhadap karyawan PayTrend sudah sering saya bicarakan di video ini bahwa mereka telah menggugat PayTrend dan juga Yusuf Mansur di Pengadilan Negeri Kota Bandung, dan berakhir PayTrend harus membayar kepada mereka kewajiban-kewajiban yang belum dibayar, dan terakhir itu pengacara mereka yakni Jenny Mustafa harus menyetorkan atau memberikan informasi soal aset-aset PayTrend, kemudian akan disita oleh Pengadilan Negeri Kota Bandung. Nah, supplier, kontraktor, customer, dan lain-lain ini saya cantumkan dalam pertanyaan ini berdasarkan pembicaraan saya dengan kedua orang yang mengaku sebagai mitra PayTrend itu, mitra bisnisnya PayTrend itu. Saya potong sebentar teman-teman. Kalau teman-teman ingat, kami juga sudah beberapa kali mengupload tentang karyawan PayTrend yang sampai hari ini belum menerima haknya, alias belum digaji teman-teman. Ada juga di sana security, dan saya masih ingat betul Pak Darso sempat mewawancarai yang namanya Ibu Aisyah, di mana dia juga karyawan PayTrend yang sampai kalau tidak salah itu 20 bulan tidak digaji teman-teman. Hanya diiming-imingi, dijanji-janjiin teman-teman. Lagi-lagi kalau kita bertanya, kenapa orang-orang ini mau bekerja tanpa digaji selama beberapa tahun gitu? Ya, kalau teman-teman ingat bagaimana Yusuf Mansur membangun popularitasnya, membangun citranya, membangun trust kepada umat, yang kemudian akhirnya dia hianati dalam tanda kutip teman-teman. Sekali lagi saya mau katakan bahwa bisnis ini diduga kuat dibangun sejak awal untuk kepentingan diri sendiri teman-teman. Karena pada akhirnya berakhir pilu, berakhir yang mana akhirnya orang-orang ini menerima pil pahit teman-teman. Yang mana akhirnya orang-orang mau baik itu person maupun kelompok itu menerima kekecewaan teman-teman. Karena mereka dulunya sangat percaya dengan yang namanya Yusuf Mansur. Walaupun mungkin ada pihak-pihak yang sudah memperingatkan. Jauh sebelum saya teman-teman, jauh sebelum kami, tim Cahaya Islam mulai mengangkat tentang Yusuf Mansur dan segala sepak terjangnya ini, sudah ada orang-orang yang kemudian mengingatkan, berupaya untuk mengingatkan agar kemudian hati-hati dengan yang namanya Yusuf Mansur alias Jamal Nurhati Mansur ini, apalagi ketika mengajak bisnis. Namun ya, namanya sekali lagi saya katakan, Yusuf Mansur ini sudah berhasil membangun citranya waktu itu. Kalau sekarang saya udah nggak tahu gitu. Tapi yang jelas waktu itu Yusuf Mansur sudah berhasil membangun citranya dan popularitasnya, sehingga
Orang-orang ini akhirnya percaya gitu, percaya dengan dirinya. Selain kemudian bermasalah dengan mitra, ini juga bermasalah dengan karyawan, teman-teman. Karyawan yang sampai hari ini juga belum digaji, teman-teman. Artinya memang dari segala sudut, PayTrend ini bermasalah. Dan kalau kita mau bicara secara globalnya lagi, bukan hanya PayTrend yang bermasalah. Bisnis yang dibangun oleh Yusuf Mansur, ini semuanya bermasalah. Saya catat, bisnis yang itu mengajak orang, teman-teman. Kalau bisnis yang dia bangun sendiri, seperti misalkan warung Stick and Stick, itu berhasil dan sukses, teman-teman. Makanya kami sekarang menyebutnya salah satu bos warung Stick and Stick. Itu bisnis yang dia jalankan sendiri. Tapi, bisnis yang dia jalankan bersama umat, ini semuanya gagal. Dan tidak ditahu gagalnya kenapa. Tidak ditahu kemana aliran dananya. Tidak ditahu digunakan untuk apa. Tidak ditahu, teman-teman. Karena tidak ada penjelasan yang lebih. Sementara waktu mengajak, Yusuf Mansur ini begitu detail. Nanti akan ada video juga yang akan ditampilkan oleh Pak Darso Arif. Mari kita lanjutkan, teman-teman. Pertanyaan ketiga yang saya ajukan kepada Norman Sugianto, bagaimana bila kewajiban PayTrend lebih besar dari transaksi penjualan PayTrend? Yang kelima, pertanyaan saya, bagaimana penyelesaian kewajiban terhadap sister company PayTrend, yaitu Koperasi Insan Nusantara atau KOIN, kepada customer yang telah memberikan kepercayaan pengelolaan dananya dalam bentuk simpanan yang kemudian dijadikan modal kerjanya PayTrend sampai sekarang tidak ada kejelasannya. Saudara-saudara, jadi ternyata dalam PayTrend itu juga ada sister company lain yang bernama KOIN. KOIN ini adalah Koperasi Insan Nusantara. Koperasi Insan Nusantara ini menyertakan modalnya kepada PayTrend sebagai modal usaha. Saudara-saudara, jadi ada lagi masalah berikut yang tersisa dari PayTrend, yaitu sebuah badan usaha bernama KOIN, Koperasi Insan Nusantara. Nah, ini yang belum terungkap. Insya Allah dalam suatu waktu ke depan, saya bisa bertemu dengan orang yang mengaku sebagai salah satu sister company-nya PayTrend ini, yakni Koperasi KOIN, Koperasi Insan Nusantara, sehingga dari mereka saya bisa mendapatkan informasi soal seperti apa kerjasamanya, sebesar apa uang yang mereka setorkan kepada PayTrend sebagai modal kerja. Ini luar biasa ya, masalah yang ditinggalkan oleh Yusuf Mansur dengan PayTrend-nya. Pertanyaan berikut yang saya ajukan kepada Norman Sugianto, bagaimana pertanggungjawaban Yusuf Mansur dan PayTrend sendiri terhadap karyawan PayTrend sendiri dan terhadap karyawan KOIN, Koperasi Insan Nusantara tadi? Karena menurut informasi yang saya terima dari salah satu dari kedua orang yang telah menghubungi saya itu, ada istri dari salah satu partner bisnisnya PayTrend itu yang sampai stres bahkan gila. Juga ada di antara keluarga mereka, anak mereka yang ada yang meninggal. Ini sebuah informasi yang sangat menyentuh ya. Mudah-mudahan dalam satu waktu ke depan saya juga bertemu dengan keluarga yang menerima atau yang mengalami musibah ini karena punya masalah dengan PayTrend. Saudara-saudara, pertanyaan ini saya kirim kepada dua nomor milik Norman Sugianto itu hari Jumat kemarin, tanggal 7 November jam 8 pagi. Namun sampai dengan video ini saya buat lebih dari 24 jam, Norman Sugianto tidak merespon pertanyaan saya. Di pesawat handphone yang saya miliki untuk mengirim pesan itu, terlihat bahwa pesan saya itu terbaca oleh nomor tersebut, pemilik nomor tersebut, tapi sampai dengan detik ini pertanyaan saya tidak dijawab. Jadi saudara-saudara, saya punya kesimpulan sendiri dengan dimuatnya pengumuman penjualan saham PayTrend ini atau akuisisi PayTrend ini, kemudian nomor handphone yang dicantumkan itu tidak merespon apa-apa, begitu pula terhadap Norman Sugianto dan Yusuf Mansur tidak merespon apa-apa.
Ini menurut kesimpulan saya adalah sebuah upaya mencuci tangan, mencuci dosa-dosa Yusuf Mansur dan Paytrend terhadap karyawannya, terhadap mitra-mitranya, juga terhadap sister company yang pernah bekerja sama atau sama-sama bekerja, sama-sama menyetorkan uang, menyetorkan modal kepada Paytrend untuk bekerja, sama-sama membesarkan Paytrend. Itu akhirnya Yusuf Mansur dan para direksi Paytrend itu mencuci tangan, mencuci dosa-dosanya dan lepas tanggung jawab secara hukum di kemudian hari. Saudara-saudara, selain nomor handphone yang sama sekali tidak merespon komunikasi dari pihak lain, alamat yang dicantumkan oleh pengumuman Paytrend di Koran Neraca itu, yakni Parahyangan Business Park, The Suites Room, Blok E57. Ini juga sebuah penyesatan. Kenapa? Karena alamat tersebut sesungguhnya bukan lagi alamat Paytrend. Alamat tersebut sudah merupakan alamat dari perusahaan lain, yakni perusahaan yang bernama Walanja, sebuah perusahaan atau sebuah perusahaan toko online. Nanti 1-2 hari ke depan saya mudah-mudahan bisa mendapat konfirmasi dari pihak Walanja soal pengumuman yang dicantumkan oleh Paytrend ini. Saudara-saudara, memberikan alamat yang menyesatkan atau memberikan alamat yang palsu untuk kepentingan bisnis, saudara-saudara, ini tentu saja perbuatan pidana. Mungkin karena sebuah informasi yang memberikan informasi yang menyesatkan. Sekali lagi, memberikan informasi yang menyesatkan dalam hal ini tentu untuk mengelabui orang-orang yang akan menghubungi alamat tersebut untuk kepentingan seperti yang dicantumkan oleh pengumuman Paytrend tersebut. Saudara-saudara, semua kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh Paytrend, baik terhadap karyawan, terhadap perusahaan-perusahaan mitranya, sister company-nya, maupun terhadap pihak yang lain, itu sangat bertentangan dengan apa yang pernah diungkapkan oleh Yusuf Mansur itu sendiri. Nah, berikut ini saya akan merilis kembali 2 video. Video pertama, kita mendengar bagaimana Yusuf Mansur sesumber di media ketika itu bahwa jika orang bergabung dengan Paytrend maka punya akses yang mudah kepada pemiliknya, yakni dia sendiri. Pemiliknya juga berarti para direksinya. Dalam hal ini untuk kasus sekarang ini Norman Sugianto. Video berikut kita lihat bagaimana nanti Yusuf Mansur juga sesumber di situ, bagaimana orang mendapatkan keuntungan-keuntungan bila bekerja sama dengan Paytrend. Saudara-saudara, hari ini terbukti bahwa apa yang diungkapkan oleh Yusuf Mansur tentang usahanya itu semuanya adalah bohong belaka. Jadi satu waktu nanti jika datang lagi Yusuf Mansur atau kita mendengar, membaca atau melihat lagi Yusuf Mansur, sang pemilik atau salah satu bos dari warung Stick and Stick ini mengenai bisnis apapun juga, jangan langsung mempercayainya, apalagi mengikuti ajakan-ajakannya, karena pengalaman ini sangat berharga bagi kita semua soal Paytrend ini. Video ini adalah sebuah kebohongan yang perlu kita putar kembali, perlu kita rilis kembali supaya masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam Indonesia, jangan lagi terpedaya dengan yang namanya Yusuf Mansur ini, walaupun pemuja-pemujanya memberikan dia predikat ustadz, predikat kiai, predikat ulama, dan lain sebagainya. Semoga video saya ini bermanfaat dan sampai bertemu pada video berikutnya. Jangan lupa subscribe supaya informasi-informasi saya terbaru tentang Yusuf Mansur dan sepak terjangnya dapat Anda ikuti. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga Ramadan kita tahun ini adalah Ramadan terbaik dan Allah tetap mempertemukan kita dengan Ramadannya tahun-tahun yang akan datang. Dari saya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berbahagialah Anda ya, ketika memakai Paytrend, Anda bisa juga mengakses pemiliknya. Karena saya bisa diakses, sementara yang lain Anda nggak bisa akses. Ayo, bisa akses yang lain? Nggak ada, bos. Kehidupan pribadinya, kehidupan keluarganya,
aktivitas daily sehari-harinya, Anda bisa mengakses saya. Dan itu juga sesuatu buat Anda semua. Anda mengenal yang Anda pakai. Allahu Akbar. Ini usaha rakyat, karena saya membagi keuntungan kepada semua yang terlibat. Jadi umpama orang bayar listrik, dia bakal dapat bukan cuma kembalian berupa cashback, tapi dia dapat bonus-bonus jaringan yang itu sebulan bisa jutaan, belasan, bahkan puluhan, bahkan mungkin ratusan. Jadi keuntungan ini kan biasanya dimiliki sama lembaga saja, perusahaan saja, lalu nggak bagi-bagi. Bagi-bagi pun dikit lah, supaya bonus aja berapa orang gitu. Nah kita nggak, semua yang terlibat itu kita jadikan mereka juga owner. Ya. Dengan menjadi anggota dan mengisi deposit dalam jumlah tertentu, anggota dapat melakukan transaksi melalui ponsel atau gadget pribadi dan mendapatkan berbagai keuntungan. Saya nggak bisa berkata-kata apa lagi kalau melihat Yusuf Mansur perkataannya di waktu lalu dan kenyataan yang terjadi hari ini. Intinya orang ini tuh berbohong, teman-teman. Dan saya perlu sampaikan kepada teman-teman bahwa Yusuf Mansur ini sudah tidak layak dipanggil Ustadz gitu. Sudah tidak layak dipanggil Ustadz gitu. Sangat berbanding terbalik pernyataan dia di waktu lalu mengenai PayTrend dan kenyataan hari ini gitu. Dan uniknya, ini miris teman-teman. Mirisnya adalah ketika Yusuf Mansur berbicara tentang PayTrend, sangat percaya diri sekali gitu. Berbicara tentang PayTrend sangat percaya diri sekali. Pernah dia bicara bahwa 15 miliar per bulan bagi-bagi duit, dan ini dia baru ngomong bahwa sangat mudah mengakses pemiliknya, yaitu dia sendiri. Kenyataannya hari ini sangat sulit dihubungi ketika orang-orang kemudian ingin mengajukan keberatan. Tapi apa yang menjadi plot twist dari semua cerita ini, teman-teman? Dia punya warung stick and seek. Dan kita tidak tahu bisnis-bisnis lain yang dipunyai oleh Yusuf Mansur, teman-teman. Kenapa teman-teman kami menyeret-nyeret nama warung stick and seek? Yang pertama, Yusuf Mansur menyatakan sendiri bahwa dia bergabung di warung stick and seek di tahun 2010. Itu jelas, letter-letter pernyataan Yusuf Mansur sendiri. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, kenapa ketika Yusuf Mansur membangun bisnis bersama umat, yang mana itu kemudian membuat umat berinvestasi ke sana, mengeluarkan duitnya di sana, itu semuanya mangkrak. Tapi kenapa ketika Yusuf Mansur kemudian berinvestasi di warung stick and seek itu bisa sukses dirinya gitu? Dan dari mana Yusuf Mansur memperoleh duit untuk kemudian bisa berinvestasi di warung stick and seek? Dan kenapa setiap Yusuf Mansur membangun bisnisnya sendiri itu sukses, tapi ketika membangun bisnis bersama umat itu semuanya gagal, teman-teman? Gagalnya tidak jelas. Jadi jangan lagi ada omongan bahwa yang namanya bisnis investasi ya bisa aja semuanya rugi, bisa aja rugi. Enggak kayak gitu, teman-teman, ceritanya. Masalahnya, bisnis investasi yang dibangun oleh Yusuf Mansur ini berakhir dengan ketidakjelasan. Seperti halnya anaknya Wirda Mansur membangun sebuah komunitas milenial anti bokek, MAB, yang kemarin kami bahas, yang mana itu juga membuat orang-orang mengumpulkan sejumlah duit yang ditaksir totalnya 9 miliar. Itu juga berakhir dengan ketidakjelasan. Jadi Yusuf Mansur ini tidak lebih dan tidak kurang bagi saya hanyalah seorang pengusaha yang tidak jelas gitu. Bukan, saya mau katakan bahwa Yusuf Mansur sudah tidak pantas dipanggil Ustadz karena terlalu banyak merugikan orang. Terlalu banyak merugikan orang. Kalau kita lihat dari alamat yang dicantumkan itu bukan alamat dari kantor PayTrend. Nomor yang dicantumkan juga tidak aktif dan segala macam. Artinya informasi ini palsu, teman-teman. Kalau Pak Darso Arif mengatakan bahwa mencantumkan informasi palsu dan alamat palsu itu bagian dari pidana, saya sepakat dengan itu gitu. Saya sepakat bahwa ini ada upaya, diduga kuat bahwa ada upaya untuk melakukan ibaratnya kayak main kucing-kucingan gitu. Kayak di situ kan ada keterangannya bahwa bagi pihak yang berkeberatan silakan ajukan keberatan sebelum ini berpindah tangan, tapi alamatnya palsu, nomornya tidak bisa diakses. Maksudnya apa gitu? Ada upaya untuk kemudian main kong kali kong, ada upaya untuk cuci tangan, teman-teman. Ketidakjelasan ini membuat kita bertanya, apakah memang Yusuf Mansur ini penipu gitu loh? Saya yakin teman-teman tahu jawabannya gitu. Tahu jawabannya. Bahwa orang ini memang sejak awal di mana-mana menggunakan mimbar hanya untuk mempromosikan bisnisnya gitu. Coba teman-teman cek, coba teman-teman riset, searching di YouTube video-video lama dia. Saya tidak perlu banyak bicara gitu. Video-video lama dia. Berapa banyak dari ketika Yusuf Mansur naik di mimbar, presentasinya, berapa banyak Yusuf Mansur berbicara tentang agama, dan berapa banyak Yusuf Mansur mempromosikan bisnisnya gitu.
Coba teman-teman kita apa namanya, refresh, kita kembali gitu, kita flashback gitu. Maka saya katakan bahwa orang ini sudah tidak pantas dipanggil Ustadz, sudah tidak pantas. Jadi ketika Anda masih juga mengagungkan dia, ya tunggu aja waktunya. Nanti Anda juga kena, baru menjadi bagian dari oposisi gitu. Sekali lagi saya katakan bahwa orang ini sudah tidak layak dipanggil Ustadz. Orang ini pun tidak layak juga dipanggil pengusaha, juga tidak layak karena merugikan gitu. Dan sekali lagi saya mau katakan bahwa tidak jelas dari mana Yusuf Mansur punya uang sampai dia bisa berinvestasi di warung Stick and Stick. Dan sampai sekarang, sampai hari ini, pihak warung Stick and Stick pun tidak berani mengklarifikasi mengenai Yusuf Mansur ini gitu. Dan sekali lagi saya mau katakan bahwa PayTrend ini kemungkinan besar diduga kuat sejak awal merupakan bisnis tipu-tipu, hanya untuk meraup keuntungan sendiri dari hasil memeras keringat umat. Saya Rizal Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang bisa gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi PayTrend kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program mulia video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi PayTrend kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. kalau cerita nggak dipikir dulu, Ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi gak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi PayTrend kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur, akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha.